Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin merenungkan kita ingin merenungkan bersama-sama melalui satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat. Ketahuilah bahwa surga mungkin terdengar sudah cukup buat Anda. Tapi tahukah Anda bahwa akan ada upah di surga? Selama berada di bumi, Anda akan diganjar oleh ketaatan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketaatan saudara itu Tuhan perhatikan di dalam diri kita, dan Anda akan diganjar atas tindakan, ucapan, pikiran baik Anda, atas karakter dan keputusan baik Anda, atas kemurahan hati dan pengorbanan Anda. Anda akan dihargai karena mengasihi musuh Anda dan tidak menyerahkannya ketika suatu kesulitan dan saudara melakukan hal yang benar. Anda akan mendapat upah karena menuntun orang lain kepada Kristus. Apakah Anda orang yang akan berada di surga oleh karena saudara sudah melakukan yang baik? Anda akan diganjar oleh karena sabar menanggung kritik yang Anda terima karena sebagai orang Kristen dan sudah diperlakukan tidak adil sebagai orang Kristen. Karena di Alkitab mengatakan di dalam Injil Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Tuhan sedang melihat semuanya dan akan mengganjarnya dengan upah di surga di satu hari kelak. Upah ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan Anda. Satu-satunya cara yang Anda masuk surga ialah dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membuat saudara menjadi selamat, tidak binasa oleh karenanya. Anda tidak dapat masuk surga lewat perbuatan baik Anda. Namun pastikan bahwa Alkitab mengatakan bahwa Anda satu hari kelak bersama-sama dengan Dia di surga yang sudah menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kerjakanlah segala sesuatunya yang diperintahkan oleh Tuhan dan lakukanlah yang terbaik. Saudara, mari kita lihat juga di dalam Matius 10 ayat ke-42 mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Mungkin memberikan secangkir air atau berbagi makanan pada mereka yang sedang membutuhkannya, satu hal yang sangat sepele bukan? Tapi setiap kali Anda lakukan itu seolah-olah Tuhan sedang berkata, aku sedang mencatatnya dan aku merekam itu semua. Jadi Anda harus memutuskan di mana Anda menerima upah Anda. Apakah Anda menginginkannya di kehidupan di bumi atau Anda menginginkannya di satu kehidupan di surga satu hari kelak. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang yang jahat. Jadi jika Anda memilih menerima upah di kehidupan saat ini di dalam dunia, seperti kepopuleran, kekayaan, ketenaran, kesuksesan, dan kenyamanan, maka Anda hanya akan menikmati selama 80 tahun atau lebih. Tapi sebaliknya, bila Anda mengumpulkan upah di surga, Anda dapat menikmati upah itu selama-lamanya. Luar biasa sekali. Mari kita bandingkan dan mari kita ingat baik-baik bahwa ada jaminan di surga untuk selama-lamanya.
bagi kita yang mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Sebab itu saudara, biarlah setiap kita diingatkan pada hari ini, supaya setiap kita memiliki upah di surga ketika kita melakukan kebaikan atas nama Tuhan kepada saudara-saudara kita yang hina dan yang sedang menderita. Sebab itu, panjangkan tangan Anda, lebarkan hati Anda untuk menyambut mereka juga, supaya mereka memperoleh belas kasihan sebagaimana apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berbelas kasihan kepada orang-orang banyak. Begitu juga kita mau berbelas kasihan kepada mereka yang dalam kelemahan dan kekurangan. Maka jangan puas dengan upah yang ditawarkan di dalam dunia ini. Sebab anak Allah yang di dalam Kristus Tuhan, di mana kita masih punya begitu banyak hal untuk dikerjakan dan dinanti-nantikan. Ada upah yang begitu berharga dan mulia, yaitu surga yang abadi selama-lamanya. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang tetap setia melakukan perintah-perintahnya. Tuhan berkati kita. Shalom.